Sebelum masuk pada pembahasan mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang akan dibahas. Pertama yaitu ada pengertian bilangan rasional dan irasional, pengertian pertidaksamaan, perbedaan pertidaksamaan rasional dan irasional, cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional dan irasional, contoh pertidaksamaan rasional dan irasional, dan di akhir video kami akan memberikan kuis untuk mengukur pemahaman mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari materi pertidaksamaan rasional dan irasional yang akan dijelaskan pada video ini adalah KD 3.2 menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dengan indikator pencapaian kompetensinya itu ada dua, menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel bentuk linear dan menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional satu variabel bentuk linear. Apa sih bilangan rasional dan irasional itu? Kemudian, maksud dari pertidaksamaan itu apa? Lalu, apa perbedaan dari pertidaksamaan rasional dan irasional? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pengertian bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah suatu jenis bilangan yang bisa dinyatakan sebagai suatu hasil bagi atau rasio dari dua bilangan bulat. Bilangan ini seringkali disebut sebagai bilangan pecahan sebab terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang kedua, ada bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah kebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pembagian dua bilangan bulat. Artinya, bilangan irasional ini merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi. Selanjutnya ada pengertian pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah suatu kalimat matematika yang mengandung satu atau lebih variabel yang menyatakan hubungan tidak sama dengan. Konsep dasar pertidaksamaan yaitu kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan. Kalimat matematika yang menggunakan tanda-tanda tersebut dinamakan pertidaksamaan. Selanjutnya, perbedaan pertidaksamaan rasional dan irasional. Untuk pertidaksamaan rasional, bentuk dari bilangan rasional yang paling umum adalah pecahan. Kemudian, bilangan rasional dapat dibagi dan hasilnya menjadi bulat atau berpola. Sedangkan bentuk umum dari bilangan irasional yaitu bentuknya akar. Kemudian, bilangan irasional hasil baginya tidak pernah berhenti, sehingga dikatakan irasional. Oke, kita masuk ke langkah ataupun cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional dan irasional. Kita masuk ke pertidaksamaan rasional terlebih dahulu, di mana bentuknya itu berupa pecahan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu perhatikan soal. Pastikan soal yang akan dikerjakan sudah sesuai bentuk umumnya, yaitu fx per gx lebih kecil dari 0, lalu ada fx per gx lebih besar dari 0, ada fx per gx lebih kecil atau sama dengan 0, dan yang terakhir ada fx per gx lebih besar atau sama dengan 0, di mana fx ini sebagai pembilang dan gx sebagai penyebut. Nah, untuk gx tidak boleh sama dengan 0. Jika gx sama dengan 0, nantinya tidak terdefinisi. Langkah kedua yaitu carilah angka pembuat 0 dari fungsi pembilang dan penyebut. Nah, untuk tadi pembilangnya itu yaitu fx kita sama dengankan 0 dan untuk penyebutnya kita sama dengankan juga 0. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu uji tanda dengan membuat garis bilangan.
Setelah didapat hasil dari uji tanda, maka kita dapat menentukan atau kita dapat lanjut ke langkah keempat, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Itu dia 4 langkah untuk menyelesaikan persamaan rasional. Kemudian, cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Nah, untuk pertidaksamaan irasional ini, penyelesaiannya atau langkah-langkah dari penyelesaiannya juga sama, ada 4, di mana langkah pertama yaitu mengubah pertidaksamaan ke bentuk umum. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk akar sehingga bisa diselesaikan seperti pertidaksamaan rasional. Yang ketiga, perhatikan syarat bentuk akar yang mempunyai penyelesaian, yaitu dalam akar harus lebih atau sama dengan 0. Kemudian yang keempat atau langkah terakhir yaitu menentukan himpunan penyelesaian yang merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syaratnya. Itu dia cara ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional dan irasional. Agar lebih pahamnya, kita langsung ke contohnya. Oke teman-teman semuanya, di sini kita masuk pada contoh dari pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, di sini pertama yang akan kita bahas yaitu contoh pertidaksamaan rasional. Nah, misalkan di sini soal yang pertama kita ada soal X dikurangi 2 per 2X dikurangi 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu mencari terlebih dahulu angka pembuat 0 untuk pembilangnya dan penyebutnya. Nah, yang pertama di sini kita akan mencari angka pembuat 0 untuk pembilangnya, yang dimana pembilangnya itu yang di atas ya, yang X dikurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Nah, ini untuk pembilang. Selanjutnya kita akan mencari angka pembuat 0 untuk penyebut. Penyebutnya itu yang di bawah ya, yang 2X dikurangi 6 ini tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena jika penyebutnya itu sama dengan 0, maka nanti tidak akan ada hasilnya. Nah, jadi 2X tidak sama dengan negatif 6 pindah ruas menjadi positif 6. X tidak sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Nah, ini untuk hasil X dari penyebutnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji tanda. Nah, di sini kan kita mempunyai X-nya 2, yaitu 2 dan 3. Maka kita akan membuat lingkaran 2, itu 2 dan 3. Nah, di sini kita akan mendapatkan 3 daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, biasanya pada uji tanda ini kita akan menggunakan angka 0, yang dimana angka 0 ini berada pada sebelah kiri angka 2, yaitu berada di daerah 1. Nah, berarti kita akan mendahulukan memberi tanda pada daerah 1 itu positif atau negatif. Caranya, kita masukkan angka 0 pada variabel X yang ada pada soal, ya, yang X dikurangi 2 per 2X dikurangi 6, kita masukkan X-nya 0 dikurangi 2 di pembilangnya, berarti itu hasilnya negatif 2. Dan 2 dikali 0 itu 0, dikurangi 6 hasilnya negatif 6. Nah, jadi negatif 2 dibagi negatif 6, negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Maka daerah 1 itu hasilnya positif. Nah, lalu setelah hasilnya positif berarti daerah 2 itu otomatis daerahnya negatif, 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 dan daerah 3 itu positif, positif, positif. Nah, yang selanjutnya di sini kita perhatikan tanda bulatan yang ada pada garis bilangan ini. Nah, untuk pembilang kita mengikuti dari tanda soalnya, yaitu di sini tandanya kurang dari sama dengan. Berarti itu bulatannya itu penuh. Nah, kalau kurang dari sama dengan berarti bulatannya penuh. Sedangkan untuk penyebut itu tanda bulatannya itu selalu menjadi
lingkaran kosong atau ya lingkaran kosong, selalu lingkaran kosong, karena tandanya itu harus kurang dari atau lebih dari saja, tidak boleh kurang dari atau lebih dari sama dengan. Itu untuk penyebut tidak boleh. Oke, yang selanjutnya bisa teman-teman perhatikan di sini untuk tanda dari soal kita itu kurang dari sama dengan. Nah, untuk menentukan daerah mana yang diarsir, jika tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah yang diarsirnya itu tanda yang negatif. Daerah yang negatif maksudnya. Nah, tetapi jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah yang diarsirnya itu daerah yang positif. Nah, berarti di soal kita kali ini daerah yang diarsir itu daerah yang negatif karena tandanya kurang dari sama dengan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu X, dan di sebelah kiri itu bulatannya penuh, berarti X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari 3. Himpunan penyelesaiannya yang ini ya teman-teman hasilnya. Selanjutnya ada contoh pertidaksamaan irasional. Di sini kita ada soal akar dari 3X dikurangi 6 lebih dari 3. Nah, langkah yang pertama yang dapat kita lakukan untuk mengerjakan soal ini yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Perlu teman-teman ingat kembali, jika ada akar yang dikuadratkan maka hasilnya hanya di dalam angka di dalam akarnya saja. Jadi 3X dikurangi 6 lebih dari 3 pangkat 2 itu 9. Nah, jadi 3X lebih besar 9, negatif 6 pindah ruas menjadi positif 6. 3X lebih dari 9 tambah 6 itu 15. X lebih besar dari 15 dibagi 3. Nah, jadi X lebih besar dari 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Oke, setelah kita mengetahui hasil X-nya, di sini kita akan melakukan uji tanda dengan menggunakan garis bilangan. Karena nilai X-nya ada 1, maka lingkarannya pun ada 1 untuk angka 5. Nah, di sini perlu diingat bahwa ada istilah lingkaran penuh dan lingkaran kosong. Nah, kita lihat tandanya. Jika tandanya lebih dari atau kurang dari saja, maka lingkarannya kosong. Tetapi jika tandanya lebih dari atau kurang dari sama dengan, maka itu lingkarannya penuh. Nah, di sini karena tandanya itu lebih dari, berarti di sini lingkarannya kosong. Selanjutnya kita tarik garis, kemudian kita lihat tandanya. Jika tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka arah arsirannya itu ke sebelah kanan. Nah, pada pertidaksamaan irasional ini ada syarat, yang dimana syaratnya itu adalah jika ada angka di dalam akar yang mempunyai variabel X, maka angka yang ada di dalam akar itu nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0. Syaratnya yaitu nilai yang di dalam akar yang 3X dikurangi 6 itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Maka 3X lebih besar dari negatif 6 pindah ruas menjadi positif 6. 3X lebih besar dari 6 dibagi 3, 6/3, dan X lebih besar dari sama dengan 2. Oke, setelah kita mengetahui nilai X yang kedua yaitu X lebih besar dari 2, kita akan melakukan uji tanda kembali. Karena di sini nilai X-nya 1, berarti lingkarannya juga ada 1, yaitu untuk 2. Nah, teman-teman lihat di sini tandanya itu lebih besar dari sama dengan. Nah, kan tadi sudah dibilang jika tandanya lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka lingkarannya penuh. Perlu teman-teman ingat kembali juga cara penempatan angka di sini harus sesuai, yang dimana angka 2 di sini kita harus simpan di sebelah kiri angka 5 atau sebelum angka 5. Jangan sampai angka 2 ini kita simpan di sebelah kanan angka 5 atau sesudah angka 5, karena itu tidak sesuai ya. Nah, yang selanjutnya di sini kita lihat kembali tanda pada syaratnya, yaitu lebih dari sama dengan, yang dimana jika tandanya lebih dari sama dengan atau lebih dari saja, maka arah arsirannya itu ke sebelah kanan. Nah, langkah yang terakhir yang akan kita kerjakan di sini yaitu dengan mencari irisan dari kedua garis bilangan yang kita buat. Caranya kita bisa menggunakan garis bantu. Di sini kita tarik dan akan terbagi menjadi 3 daerah, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, bisa teman-teman lihat di sini
pada daerah 1 itu garis bilangan yang atas tidak ada arsiran. Nah, daerah yang bawah juga tidak ada arsiran, berarti itu bukan. Daerah 2 itu yang atas dia tidak diarsir, yang bawah diarsir, dan yang daerah ketiga yang atas diarsir dan yang bawah juga diarsir, berarti itu irisannya. Irisannya berada pada daerah yang ketiga yang di sebelah kanan ya, yang di angka 5. Nah, bisa teman-teman lihat di sini irisannya itu ke sebelah kanan. Nah, dan ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan menentukan HP atau himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana kita lihat di sini 5 itu arah arsirannya ke kanan, yang artinya berarti semakin besar, nilainya semakin besar, berarti X lebih besar dari 5 dan X anggota bilangan real. Nah, jadi itu untuk contoh soal pertidaksamaan irasional. Halo adik-adik, akhirnya sudah di penghujung video. Yuk kuisnya dikerjakan. Kalau adik-adik menganggap kuis ini sebagai rintangan, maka sebagian besar rintangan akan mencair ketika kita memutuskan untuk berjalan dengan berani melewatinya. Jadi, yuk kerjakan kuisnya. Wabah COVID-19 menyebabkan perusahaan kecil milik Pak Dedi mengalami kebangkrutan. Ia terpaksa menjual semua asetnya untuk menutupi hutang perusahaan, bahkan untuk membayar pesangon ke 10 karyawannya yang terkena PHK dilakukan secara bertahap. Sementara ini, dana yang tersedia hanya 8 juta, sedangkan menurut aturan pemerintah, pesangon yang diberikan perusahaan minimal 2 juta rupiah per orang. Sudah jelas, itu artinya pasti ada beberapa karyawan yang pemberian pesangonnya ditunda. Berapa orang karyawan yang bernasib malang karena pemberian pesangonnya ditunda? Nah, maka dari itu kasus ini bisa kita gambarkan dalam bentuk pertidaksamaan rasional dengan X sama dengan banyaknya karyawan yang pemberian pesangonnya ditunda. Nah, video tadi merupakan soal nomor 1 untuk kuis pertidaksamaan rasional. Selanjutnya ada juga nih soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5 untuk kuis pertidaksamaan rasional. Jadi selamat mengerjakan. Menyelesaikan soal cerita menggunakan pertidaksamaan irasional. Seorang arsitek sedang merancang pembangunan water slide di suatu waterpark. Rencananya dibangun menara yang jaraknya 12 meter dari kolam sebagai titik start dengan luncuran lurus. Agar lebih menantang, panjang lintasan yang ingin dibuat sekurang-kurangnya 15 meter. Mengingat teorema Pythagoras, situasi ini bisa kita gambarkan dalam bentuk pertidaksamaan irasional dengan X adalah tinggi menara dalam satuan meter. Tentukan berapa tinggi menara yang harus dibuat sebagai titik start peluncuran. Nah, video tadi juga merupakan soal nomor 1 untuk kuis pertidaksamaan irasional. Selanjutnya, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Semoga kuis ini bisa menambah pemahaman adik-adik dalam memahami pertidaksamaan rasional dan juga irasional.